Saudara sekalian, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya memberi judul atau tema khotbah saya, bersukacita di tengah pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering membaca atau mendengar pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dan sekaligus kepada orang-orang yang sering kali mengikuti dia. Dan pengajaran-pengajaran itu sering kita dapati sepertinya paradoks atau bertentangan atau berlawanan dengan pendapat atau pandangan umum. Saudara, kita bisa melihat contohnya di dalam khotbah Tuhan Yesus di Bukit Matius pasal yang kelima. Saudara, di situ Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, bagaimana mungkin di tengah-tengah duka cita orang bisa berbahagia? Kalau pandangan umum mengatakan berduka cita ya berduka cita. Tapi Tuhan mengajarkan supaya setiap pengikutnya bersukacita. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya, orang yang difitnah, orang yang dicela. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita, berbahagia kalau kita difitnah, kita dianiaya dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya dari Matius pasal yang kelima, saudara, kita bisa menemukan kalau pandangan umum sering mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, pandangan dunia menyuruh kita untuk balas dendam. Kalau boleh lebih daripada itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di sini sesuatu yang justru bertolak belakang. Kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Dan bahkan di dalam bagian yang selanjutnya, saudara, kita menemukan pengajaran Yesus yang cukup terkenal. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang kita baru baca tadi ini, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, kita juga menemukan sebuah kemiripan pengajaran. Bagian ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Saudara, Yakobus menuliskan bagian ini. Surat ini dia tujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Orang-orang Yahudi Kristen yang berada di perantauan, yang pada waktu itu mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus ingin supaya orang-orang Kristen ini, mereka boleh kuat, mereka boleh tabah menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pada pagi hari ini saya juga ingin mengajak kita sekalian belajar bagaimana kita menyikapi, menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pencobaan dan tantangan hidup. Saudara, mari yang pertama kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan pencobaan itu dengan kuat, dengan sabar, dengan tabah. Yang pertama, saudara, memandang pencobaan dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, banyak orang seringkali melihat pencobaan atau ujian itu
sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Saudara, mengapa? Karena pencobaan itu seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang negatif. Karena kita seringkali menghubungkan pencobaan itu dengan hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti penderitaan, sakit penyakit, musibah, bencana, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Saudara, pandangan seperti ini seringkali justru membuat orang-orang, dan termasuk juga kita orang Kristen, gagal. Pandangan ini seringkali membuat kita menyerah untuk menghadapi ujian iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yakobus memiliki pandangan yang berbeda. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, mirip dengan pengajaran Tuhan Yesus, bukan? Dan bagaimana mungkin saudara, ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kalau cuma satu mungkin kita masih bisa bilang oke lah, masih kuat. Tapi kalau kita sudah menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, aduh, rasanya tidak mungkin. Ya cuma Tuhan mungkin yang sanggup untuk menjalani pencobaan itu. Kalau kita manusia biasa, tidak mungkin. Berbagai-bagai pencobaan dan itu bertubi-tubi. Satu belum selesai sudah datang pencobaan yang lain. Belum selesai ini sudah datang lagi yang lain. Saudara, mungkin kita tidak mengatakan tidak akan pernah mampu untuk menghadapi pencobaan itu. Saudara, mungkin ada banyak orang yang belum atau tidak bisa menerima statement ini. Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia? Cuma orang gila mungkin yang bisa berbahagia tertawa-tawa kalau dia sedang menghadapi begitu banyak bertubi-tubi pencobaan di dalam kehidupan dia. Saudara, mungkin kalau kita mendapat undian, lulus ujian, dapat kenaikan pangkat, dapat order atau keuntungan yang besar di dalam pekerjaan atau mungkin di dalam usaha kita, ya itu wajar kalau kita bisa berbahagia. Tapi kalau kita sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan, rasanya tidak mungkin sama sekali kita bisa berbahagia, kita bisa senang. Saudara, di dalam bagian ini Rasul Yakobus mau mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita sebagai orang-orang percaya memiliki pemahaman yang benar tentang arti pencobaan yang kita alami, sehingga kita mampu untuk menghadapi, menjalani, atau menyikapi pencobaan yang datang dalam hidup kita dengan benar. Saudara, menurut The Bible Exposition Commentary, kata kunci di ayat yang kedua ini adalah kata menganggap. Kata menganggap di sini adalah suatu istilah yang biasanya dipakai dalam keuangan yang berarti menilai. Saudara, Yakobus ingin menasihatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan itu, termasuk kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya ketika kita menghadapi pencobaan itu, kita harus menilai setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan, bukan sekedar berdasarkan perasaan atau penglihatan kita. Aduh, ini pencobaan ini terlalu berat, rasanya tidak mungkin kita bisa menghadapi. Bukan, saudara. Tapi Rasul Yakobus ingin supaya kita melihat dari kacamata firman Tuhan, bahwa pencobaan itu ada dalam kehidupan kita, dan kita seharusnya mampu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita harus menyangkali adanya penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus hidup realistis, hidup dalam hidup yang nyata. Firman Tuhan mengatakan karena kita sudah berdosa, maka kita semua tidak pernah akan luput dari yang namanya pencobaan. Tidak akan luput dari yang namanya penderitaan. Semua kita
termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita orang Kristen jangan sampai berpikir karena kita anak Tuhan, kita pasti diberkati. Kalau kita diberkati, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, kita harus tolak yang namanya penderitaan. Kita harus tolak, tidak boleh mengakui, kita harus kuat. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Saudara, sekali lagi, kita harus hidup dalam hidup yang nyata, bahwa kita orang-orang percaya pun pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan dan tantangan hidup. Tetapi bagaimana kita bisa menilai semua pencobaan itu sebagai bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk memurnikan iman kita, untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita. Saudara, orang Kristen yang sejati harus memandang pencobaan berdasarkan cara pandang yang berbeda dari cara pandang orang-orang dunia. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 46-47 dia mengatakan bahwa apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Kalau ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi segala sesuatu, kita menanggapi dengan cara seperti orang dunia menanggapi. Kalau orang berlaku tidak baik kepada kita, kemudian kita berlaku juga tidak baik kepada mereka. Kalau orang berlaku jahat kepada kita, kemudian kita balas. Tuhan Yesus bilang, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Tuhan Yesus justru ingin supaya kita menjadi berbeda dan supaya Tuhan itu dimuliakan. Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ketika kita menghadapi segala bentuk pencobaan, tantangan hidup, kita boleh kuat, kita boleh mampu. Bahkan seperti nasihat Rasul Yakobus, kita harus merasa berbahagia, menganggap pencobaan itu sebagai bagian dari pembentukan Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mampu menilai pencobaan itu dari pandangan firman Tuhan, maka kita akan bisa menjalani pencobaan itu dengan proses yang baik. Bukan dengan kemarahan-kemarahan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluhan-keluhan yang sampai orang bilang, kenapa dia orang Kristen, tapi kamu ketika mengalami pencobaan sama aja seperti orang bukan Kristen, selalu mengeluh, selalu marah-marah, bahkan bisa kecewa dengan Tuhan. Apa bedanya? Sama. Bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang menjalani pencobaan hidupnya dengan biasa-biasa saja. Saudara, kita harus menjadi orang yang berbeda karena kita melihat pencobaan itu dari sudut pandang firman Tuhan.